Nah, pemirsa, persoalan sampah ternyata masih saja menjadi polemik. Perilaku membuang sampah sepertinya masih banyak ditemui di Indonesia. Koresponden lingkungan setiap hari hanya untuk Biarkan pemerintah bisa menemukan Tanpa memikirkan efek laut di kota. Setiap harinya, lingkungan di sekitar kita semakin memprihatinkan. Semakin banyak bagian lingkungan yang tercemar, baik karena adanya aktivitas berat seperti aktivitas industri maupun limbah rumah tangga. Karena masih banyak dari kita yang enggan membuang sampah pada tempatnya. Tapi penasaran gak sih apa sebenarnya faktor pencemaran lingkungan dan cara mengatasi limbah rumah tangga? Yuk simak video berikut ini. Hai, perkenalkan nama saya Dina Apriliani, saya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di video kali ini saya akan menganalisis tentang masalah limbah rumah tangga. Tujuan dari video ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor pencemaran lingkungan dan bagaimana cara mengatasi limbah rumah tangga. Sekarang akan kita bahas apa itu pencemaran lingkungan. Mengutip dari situs resmi Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia pada UU nomor 4 1982 tentang ketentuan-ketentuan pokok pengelolaan lingkungan hidup, menjelaskan bahwa pengertian pencemaran lingkungan adalah memasukkan makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam lingkungan atau berubahnya tatanan lingkungan akibat kegiatan manusia dan proses alam. Faktor-faktor yang pertama yaitu pertambahan penduduk yang tidak terkendali. Jumlah penduduk lebih banyak dibanding tempat pembuangan sampahnya, tentu akan semakin banyak sampah yang tidak terampung. Di sini dapat menyebabkan pencemaran lingkungan yang semakin parah. Faktor yang kedua di balik pencemaran lingkungan yaitu adanya polutan dalam jumlah besar. Polutan adalah komponen penyebab pencemaran. Polutan bisa berbentuk makhluk hidup, zat, atau energi. Suatu zat bisa dikatakan polutan apabila kadarnya melebihi ambang batas dan berada pada waktu yang tidak tepat, ataupun berada pada tempat yang tidak semestinya, yang bisa mencemari lingkungan sementara ataupun jangka panjang. Selanjutnya kita akan mengenal jenis-jenis limbah rumah tangga. Limbah rumah tangga terbagi menjadi dua, organik dan anorganik. Sampah organik bisa busuk, dan sampah anorganik yang tidak bisa busuk. Penting banget nih misahin sampah dari tahap rumahan, agar sampah pengolahan dalam jumlah besar lebih mudah dan tidak mencemari lingkungan. Selanjutnya, cara mengatasi sampah organik dan anorganik. Ini adalah sampah organik sisa makanan yang dihasilkan dari rumahku setiap kali cuci piring. Jumlahnya lumayan banyak. Agar tidak mubazir, kami memberikan untuk pakan ayam di rumah. Selain itu, sisa makanan juga bisa dijadikan kompos loh. Kompos itu membantu menjaga kepadatan tanah yang ideal dan memberikan struktur yang baik bagi pertumbuhan akar tanaman. Lalu ada sampah anorganik. Sampah ini bisa dijadikan kerajinan ekobrik, seperti bangku dan meja yang ada di video. Selain menjadi kerajinan ekobrik, sampah anorganik juga bisa kita jual loh ke tempat penampungan barang bekas yang ada di sekitar rumah kalian. Kalian jangan lupa mencobanya ya, dapat cuan.